Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Robi Rehan Paulus Lai dengan NIM 2403010280, kelas anak E semester 2 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Sosial dan Politik. Yang pertama, apa itu gender dan contohnya. Menurut saya, gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran, perilaku, tanggung jawab serta harapan terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin atau seks yang bersifat biologis, gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks budaya dan waktu. Baik, yang contoh yang saya ambil adalah dalam banyak masyarakat, perempuan dianggap sebagai pengasuh anak dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Ini adalah contoh norma gender, bukan hukum biologis. Seorang ayah yang memilih menjadi bapak rumah tangga dan merawat anak, sementara ibu bekerja sebagai manajer perusahaan adalah bentuk pelanggaran terhadap stereotip gender konvensional. Yang kedua, apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Contohnya, baik di sini yang saya tahu, ya, kesetaraan gender sangat penting karena menjamin hak, peluang, dan perlakuan yang adil antara semua gender dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, hukum, dan sosial. Contoh yang saya ambil adalah di sektor pendidikan, anak perempuan seringkali dinikahkan dini sehingga putus sekolah. Dengan kesetaraan gender, anak perempuan memiliki hak yang sama untuk menyelesaikan pendidikan tinggi seperti Malala Yousafzai yang memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan. Yang ketiga, apa itu teori feminis dan contoh. Baik, yang saya tahu teori feminis adalah pendekatan teoritis yang menganalisis ketimpangan dan ketidakadilan berbasis gender serta berupaya memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Teori ini memiliki banyak varian seperti feminisme liberal, radikal, marxis, dan postmodern. Contohnya adalah feminisme liberal memperjuangkan kesetaraan di tempat kerja, seperti perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual dan kesetaraan upah bagi perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Yang keempat adalah, apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Yang saya tahu adalah tidak. Feminisme bukan hanya untuk perempuan saja. Feminisme memperjuangkan kesetaraan gender bagi semua orang, termasuk laki-laki yang juga terjebak dalam tekanan norma maskulinitas. Contohnya yaitu laki-laki sering ditekan untuk tidak menangis atau menunjukkan emosi karena dianggap tidak laki-laki. Feminisme memperjuangkan hak laki-laki untuk bebas mengekspresikan emosi tanpa stigma. Karena itu, laki-laki juga bisa menangis seperti perempuan. Yang kelima, apakah kamu punya pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Coba ceritakan dan berikan tanggapanmu dari sudut pandang feminis. Ya, baik, yang saya saksikan adalah di sekolah. Saya pernah menyaksikan seorang siswi tidak diberi kesempatan memimpin kelompok diskusi karena dianggap tidak tegas oleh teman laki-laki. Tanggapan saya yang saya melihat yaitu dari sudut pandang feminis, hal ini mencerminkan bias gender yang menilai kepemimpinan berdasarkan stereotip
maskulinitas. Pendekatan feminis akan mendorong penciptaan ruang inklusif di mana perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin tanpa prasangka. Yang keenam adalah apa itu patriarki? Bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata? Baik, yang saya tahu adalah patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik dalam keluarga, politik, ekonomi maupun budaya. Contoh nyata, dalam banyak keluarga keputusan penting seperti keuangan atau pernikahan anak seringkali ditentukan oleh ayah atau laki-laki tertua, sementara perempuan hanya diberi ruang untuk mengikuti. Yang ketujuh adalah apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial. Berikan contoh nyata. Baik, yang saya tahu, gender sebagai konstruksi sosial berarti bahwa peran dan identitas laki-laki dan perempuan dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan oleh kodrat biologis. Contoh nyata yaitu yang saya tahu, yang saya ambil, di Indonesia perempuan sering diharapkan bisa memasak sejak kecil, sementara anak laki-laki tidak diajarkan pekerjaan rumah tangga. Ini bukan soal kemampuan, tapi hasil dari norma sosial. Yang kedelapan, apa itu beban ganda? Apa contoh dalam kehidupan nyata? Baik, beban ganda merujuk pada situasi di mana perempuan harus menanggung dua jenis tanggung jawab, yaitu yang pertama adalah pekerjaan domestik dan pekerjaan profesional. Contoh nyata yaitu seorang ibu yang bekerja sebagai pegawai negeri dan juga harus mengurus rumah, anak dan suami setelah pulang kantor adalah contoh nyata dari beban ganda. Yang kesembilan yaitu apa itu body politis dalam isu gender. Berikan contoh nyatanya. Baik, body politis adalah konsep yang membahas bagaimana tubuh, khususnya tubuh perempuan, dikendalikan, diawasi, dan dijadikan objek dalam sistem sosial politik. Contohnya adalah kontroversi soal aturan berpakaian perempuan di sekolah atau tempat kerja, seperti larangan memakai rok pendek atau hijab, adalah bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan. Baik, yang ke-10 adalah apa itu performativitas gender. Berikan contohnya. Menurut Judith Butler, gender bukanlah sesuatu yang kita memiliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang kali melalui tindakan dan ekspresi. Ini disebut performativitas gender. Contoh nyata yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari yaitu seorang laki-laki yang berpakaian maskulin berbicara dengan nada keras dan menghindari menangis karena ingin terlihat jantan, sedangkan menjalankan peran gender yang dipelajari dan diulangi ulang-ulang terus. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana teori feminis telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang berikut. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan yaitu feminisme mendorong inklusivitas, kurikulum dan akses pendidikan, serta program beasiswa untuk anak perempuan di daerah terpencil adalah aplikasi nyata. Yang kedua, hukum dan kebijakan publik. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut UU PKDRT di Indonesia adalah hasil dan perjuangan feminis
untuk perlindungan hukum bagi perempuan. Yang ketiga yaitu pembangunan. Pendekatan gender dalam perencanaan pembangunan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam Musrenbangdes atau disebut musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang keempat yaitu budaya atau media. Kritis feminis terhadap iklan yang menampilkan perempuan sebagai objek seksual telah mendorong perubahan dalam standar periklanan dan promosi media yang lebih etis. Baik, sekian dari saya yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Salam.